Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Yang terhormat Bu Andita selaku pengampu mata kuliah teori sosial dan humaniora dan teman-teman yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai teori gender dan feminisme. Baik, langsung saja kita menuju slide yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Iva. Pembahasan yang pertama adalah pembahasan mengenai tokoh-tokoh pencetus teori gender dan feminisme. Adapun yang pertama adalah Mary Wollstonecraft. Ia adalah seorang penulis, filsuf, dan aktivis yang berasal dari Inggris. Dia juga dikenal sebagai pelopor feminisme modern. Pada masanya, perempuan itu sangat terbatas di dalam masyarakat karena pada saat itu orang-orang percaya bahwa perempuan itu sangat lemah dan tingkat kecerdasannya itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian Wollstonecraft menolak pandangan ini dan menekankan bahwa perempuan itu tidak dibawa secara alami, tidak dibawa secara kodrat, melainkan ketidaksetaraan yang mereka alami muncul karena kurangnya akses pendidikan dan kesempatan sosial. Menurut Wollstonecraft, pendidikan itu adalah kunci bagi perempuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jika perempuan yang dibatasi pada pekerjaan rumah tangga dan peran tradisional, maka perempuan tidak akan mampu untuk menunjukkan kemampuannya dan pikiran kritisnya. Kemudian Wollstonecraft percaya bahwa dengan pendidikan yang setara, perempuan bisa menjadi mandiri, berpikir logis, dan berkontribusi secara aktif di kehidupan masyarakat. Selanjutnya yang kedua adalah Judith Butler. Ia adalah seorang filsuf feminis yang berasal dari Amerika Serikat. Pemikirannya yang paling terkenal adalah mengenai konsep gender performativity. Kemudian menurutnya, gender itu bukan sesuatu yang melekat sejak lahir atau bawaan kodrat, melainkan sesuatu yang dibentuk melalui tindakan, perilaku, dan norma sosial yang terus diulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, jika seseorang dianggap feminim, itu bukan karena sifat alamiah, tetapi karena mengikuti pola dan aturan sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah Simone de Beauvoir. Dia adalah seorang tokoh filsuf eksistensialis yang berasal dari Prancis. Ia membongkar ketidakadilan patriarki yang menempatkan bahwa perempuan itu sebagai pihak yang dianggap sekunder dibandingkan dengan laki-laki. Menurutnya, identitas perempuan itu bukanlah sesuatu yang datang dari kodrat biologis, melainkan dari konstruksi sosial dan budaya. Kemudian Beauvoir juga menekankan bahwa keterbatasan yang dialami perempuan itu berasal dari struktur sosial patriarki yang mengekang mereka. Selanjutnya adalah konteks lahirnya teori. Jadi teori gender dan feminisme itu lahir dalam konteks ketidakadilan sosial dan patriarki, yang dimana hal tersebut sangat membatasi hak dan peran perempuan. Pada abad ke-18, perempuan hampir tidak memiliki akses pendidikan dan kesempatan yang setara dengan laki-laki. Sehingga muncul pemikiran dari Mary Wollstonecraft yang menekankan bahwa pentingnya pendidikan bukan hanya untuk laki-laki saja, tetapi juga penting untuk perempuan. Kemudian memasuki abad ke-20, konteks sosial berubah dengan munculnya kesadaran tentang ketimpangan struktural dan stereotip gender. Stereotip gender adalah anggapan atau persepsi umum yang mengaitkan sifat, kemampuan, atau peran tertentu dengan jenis kelamin tertentu tanpa mempertimbangkan individu secara nyata. Kemudian yang dikritik oleh Simone de Beauvoir sebagai konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai yang lain.
Istilah yang lain di sini berarti perempuan dianggap berbeda dengan laki-laki sebagai standar utama. Perbedaannya bukan soal kemampuan atau kodrat biologis, tapi posisi dan peran sosial yang diberikan masyarakat. Kemudian memasuki abad ke-20, konteks perjuangan hak asasi manusia dan pluralitas identitas, Judith Butler memperkenalkan konsep gender performativity yang menekankan bahwa identitas gender terbentuk melalui tindakan dan ekspresi, bukan bawaan lahir, sehingga teori ini lahir sebagai jawaban terhadap tuntutan kesetaraan, inklusivitas, dan kebebasan individual. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tentang konsep dasar teori ya. Yang pertama yaitu adalah gender. Menurut Nasaruddin Umar, gender merupakan perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang ditinjau dari tingkah laku. Di sini itu sering terjadi kesalahpahaman ya teman-teman di lingkungan masyarakat. Mereka itu tidak bisa membedakan yang namanya gender dan seks. Nah, kedua hal ini berbeda. Kalau seks itu perbedaan antara laki-laki atau jenis kelamin yang telah ditetapkan ketika seseorang atau manusia itu lahir dan bersifat kodrati yang mana tidak bisa dirubah. Ketika seseorang lahir laki-laki ya sampai meninggal dia laki-laki, dan begitu pula sebaliknya. Nah, berbeda dengan gender. Gender itu merupakan sifat, lebih tepatnya kepada sifat yang melekat kepada diri seorang manusia. Sifat yang melekat yang dikonstruksi atau dibentuk oleh masyarakat dan kultur budaya. Nah, dikonstruksinya atau dibentuknya itu ya ditinjau dari perilaku, peran, dan atribut sosial yang dipakai oleh manusia itu. Dan gender ini bersifat relatif ya. Kalau seks tadi kan bersifatnya kodrati, tidak bisa diubah. Kalau gender ini bisa dirubah, tergantung dengan situasi, kondisi yang ada pada tempat yang ditempati oleh manusia seseorang tersebut. Nah, lebih mudahnya itu bisa dikatakan bahwasanya seks itu merupakan jenis kelamin biologis dari seseorang, sedangkan gender adalah jenis kelamin sosial seseorang gitu. Oke, selanjutnya yaitu mengenai tentang feminisme. Feminisme merupakan sebuah teori sekaligus gerakan sosial politik yang bertujuan untuk mencapai titik keadilan atau kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Nah, hal tersebut itu gerakan tersebut beranjak dari rasa diskriminasi yang diterima oleh kaum perempuan, seperti struktur patriarki yang mana menempatkan posisi laki-laki pada pusat kekuasaan, dan hal tersebut dahulu itu berjalan selama berabad-abad. Maka dari itu muncullah gerakan sosial ini yang dinamai feminisme. Nah, tetapi di samping hal tersebut, feminisme tidak berbicara hanya mengenai tentang perempuan, tetapi bagaimana sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan semua yang ada di sistem sebuah pemerintahan itu bisa berjalan dengan adil bagi semua gender. Baik, setelah berbicara mengenai gender dan feminisme, tentunya mereka itu memiliki hubungan yang sangat erat atau keterkaitan. Apa sih hubungan antara kedua poin tersebut?
yaitu gender berfungsi sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana relasi antara laki-laki dan perempuan dibentuk dan dipertahankan di masyarakat. Nah, sedangkan feminisme mengambil analisis gender tersebut untuk dijadikan dasar perjuangan. Untuk dijadikan perjuangan baik dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial untuk mencapai kesetaraan atau keadilan. Jadi mengambil analisis gender tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mencapai titik keadilan dan kesetaraan bagi semua gender. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai kritik terhadap teori ya. Teori gender dan feminisme merupakan teori yang sangat penting karena mereka membantu mengatasi relasi gender dan membantu mencapai kesetaraan gender serta memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada kaum perempuan. Teori ini juga membantu kaum laki-laki agar bisa bebas mengekspresikan diri mereka, seperti mereka bisa menangis dalam kondisi kesal, jadi mereka bebas. Kan kadang ada kayak mindset bahwasanya laki-laki kok nangis gitu. Enggak, kalau teori gender dan feminisme itu memberikan peluang untuk bisa bagi semua gender itu bebas untuk mengekspresikan diri mereka, jadi tidak tertekan oleh gangguan mental dan lain-lain. Nah, tetapi di samping hal tersebut, teori feminisme ini memiliki fokus pandangan terhadap perempuan. Jadi dapat dikatakan bahwasanya teori feminisme ini itu terlalu fokus pada kaum perempuan dan meninggalkan isu-isu tentang laki-laki, sehingga juga sering dikritisi oleh para kritikus. Nah, sedangkan pada teori gender dianggap terlalu menekankan konstruksi sosial sehingga mengabaikan peran biologis serta dianggap terlalu ketergantungan pada konteks sehingga sulit untuk dipublikasikan secara universal. Dan selanjutnya adalah pandangan Al-Quran dan hadis tentang kesetaraan gender dan feminisme. Yang pertama, menunjukkan asal-usul manusia sama, baik laki-laki maupun perempuan itu setara dalam penciptaan. Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 1, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, nafs wahidah, dan daripadanya lah Allah menciptakan pasangannya, yaitu istrinya. Adapun dalam pandangan hadis, dalam menegaskan kesetaraan hakikat kemanusiaan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi. Dan hadis ini menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki itu semua sama dalam hakikat kemanusiaan, tidak boleh dianggap lebih rendah. Dan selanjutnya adalah pandangan Al-Quran dan hadis tentang perbedaan peran atau kodrat. Dalam surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan yang artinya kaum laki-laki itu adalah qawam atau pemimpin, pelindung, penanggung jawab bagi kaum perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka, kaum laki-laki itu menafkahkan sebagian dari harta mereka. Penjelasannya, kata-kata qawam di situ artinya laki-laki diberi tanggung jawab untuk yang pertama yaitu menafkahi, wajib mencari rezeki untuk kebutuhan keluarganya. Yang kedua melindungi, yaitu menjaga keamanan, kehormatan dan kenyamanan keluarganya. Dan yang ketiga yaitu memimpin. Laki-laki itu diciptakan untuk mengatur arah rumah tangga dengan adil dan penuh kasih sayang. Dan dalam ayat ini tidak bermaksud untuk merendahkan perempuan, akan tetapi lebih menekankan dalam pembagian peran. Suami sebagai penanggung jawab dan istri berhak mendapatkan perlindungan dan nafkah.
Adapun dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam khutbah terakhir beliau, yang artinya bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan perempuan. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah. Mereka memiliki hak atas kalian, dan kalian pun memiliki hak atas mereka. Jadi penjelasannya di sini Rasulullah itu mengingatkan bahwa perempuan adalah amanah dari Allah. Dan dalam rumah tangga, hak istri itu mendapat nafkah, perlindungan, dan diperlakukan dengan baik. Adapun hak suami yaitu menjaga kehormatan, ketaatan dalam hal yang baik, serta mengurus rumah tangga. Jadi suami istri di sini saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Contoh praktisnya begini. Kewajiban utamanya seorang suami yaitu bekerja untuk mencari nafkah. Adapun istri berhak menerima nafkah tersebut. Akan tetapi jika seorang istri itu ingin membantu mencari rezeki, itu boleh. Akan tetapi bukan kewajiban para istri. Dan selanjutnya, istri bertugas untuk mengurus anak dan rumah tangga. Di sini peran tersebut kodrat yang tidak bisa digantikan sepenuhnya. Dan suami tetap wajib membantu pekerjaan rumah tangga dan mendidik anak, karena Rasulullah SAW pun membantu keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi intinya, laki-laki sebagai qawwam bukan berarti berkuasa semena-mena, tapi bertanggung jawab penuh atas keluarga. Dan perempuan bukan dianggap lemah, tetapi diberi perlindungan khusus karena kodratnya yang berbeda. Ya, misalnya hamil, melahirkan, dan menyusui. Di sini hubungan antara suami dan istri dalam Islam adalah kerjasama dan saling melengkapi, bukan persaingan atau dominasi. Adapun kesimpulannya adalah bahwa dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu sama-sama mulia di hadapan Allah. Ukuran kemuliaan itu bukan dilihat dari jenis kelamin, akan tetapi dilihat dari ketakwaan dan amal solih mereka. Dan surga itu bukan hanya untuk laki-laki, melainkan juga untuk perempuan yang beriman dan beramal baik. Islam juga tidak pernah merendahkan perempuan atau menempatkan mereka sebagai kelas bawah atau kelas 2. Justru perempuan itu dimuliakan dalam berbagai perannya. Contohnya, seorang ibu yang harus dihormati, dan sebagai anak yang harus dijaga, dan sebagai istri harus dilindungi, dan sebagai anggota masyarakat yang punya hak untuk dihargai. Jika ada anggapan bahwa Islam itu menindas perempuan, itu lebih karena kesalahan budaya mereka sendiri, bukan karena ajaran Islam. Jadi Islam yang sesungguhnya itu menegakkan keadilan gender dan feminisme. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama berharga, tetapi mereka itu memiliki peran dan tanggung jawab sesuai kodratnya masing-masing. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.